Dipersembahkan oleh, didukung oleh Selamat malam. Industri keuangan syariah dituntut untuk terus beradaptasi sesuai dengan pesatnya perubahan zaman. Selain harus beradaptasi, industri keuangan syariah juga mengemban amanah dalam membangun kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan. Namun sejauh mana produk keuangan syariah masih menjadi pilihan bagi masyarakat? Apakah industri keuangan syariah dapat menjadi solusi bagi berbagai permasalahan di sektor keuangan? Topik inilah yang akan kita bahas malam ini bersama saya Leonard Samosir. Inilah Economic Challenges Spesial Ramadan bekerjasama dengan Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia IAI dalam episode Era Baru Keuangan Syariah. Pemirsa, malam ini telah hadir bersama kita 3 orang narasumber yang akan membicarakan era baru keuangan syariah. Yang pertama adalah anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Friederika Widyasari Dewi. Bu Kiki, selamat malam. Selamat malam Mas Leo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga telah hadir bersama kita Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Arief Hartawan. Pak Arief, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga telah bergabung bersama kita melalui sambungan telekonferensi Zoom, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, Amalia Adininggar Widyasanti. Bu Winnie, selamat malam. Selamat malam Pak Leo, selamat malam Bu Kiki, selamat malam Pak Arief. Malam Bu. Baik, dan untuk membahas tema pada malam ini saya ingin langsung bertanya kepada Ibu Kiki. Bu Kiki, kan kita melihat bahwa memang ekonomi syariah terus berkembang dengan sangat pesat. Dan di era digital seperti sekarang yang sudah diakselerasi karena pandemi, saat orang tidak bisa kemana-mana, itu berkembang dengan pesat. Potret dari industri keuangan syariah di era digital itu sejauh ini seperti apa yang OJK lihat, Bu Kiki? Ya, memang Mas Leo ya, di era saat ini ya, terutama kalau kita lihat dipicu dari mulai pandemi COVID ya, itu memang digitalisasi luar biasa. Dan kita melihat memang manfaatnya juga sangat luar biasa, kita harus akui. Dan itu mengakselerasi berbagai hal dalam kehidupan manusia, termasuk terutama juga di sektor keuangan. Kita lihat bagaimana di sektor jasa keuangan kemudian mengeluarkan berbagai inovasi berbasis digital, baik itu di perbankan, kemudian di industri keuangan non-bank maupun di pasar modal. Kalau dilihat misalnya yang paling fenomenal, pertumbuhan jumlah investor di era pandemi itu karena didorong orang dipaksa untuk digital, online trading, itu meningkat luar biasa sampai dengan sekarang misalnya 10 juta investor. Ini investor pasar modal ya? Iya, wow. Juga di berbagai sektor lainnya. Namun demikian kalau kita lihat ya, digitalisasi selain membawa banyak manfaat untuk masyarakat dan memudahkan dalam kehidupan kita, namun juga kita melihat ada berbagai risiko dengan adanya digitalisasi ini. Kalau kita melihat kerentanan ini ada berbagai faktor ya penyebabnya. Yang pertama adalah kalau kita lihat di sektor keuangan masih rendahnya tingkat literasi dan inklusi keuangan. Apalagi ada gap antara tingkat inklusi yang saat ini sudah mencapai 86% dibandingkan dengan tingkat literasi yang baru mencapai 50%. Artinya gapnya itu sangat tinggi, di mana banyak orang sudah menggunakan produk jasa keuangan tetapi dia belum paham apa produk jasa keuangan yang digunakan. Kemudian yang kedua, ini adalah perilaku dari penyelenggara atau yang mengeluarkan produk dan jasa keuangan itu sendiri. Jadi misalnya dia tidak memastikan keamanan dari produk layanan digitalnya, kemudian bagaimana keamanan konsumennya, bagaimana pelindungan data konsumen dan lain-lain. Terus yang ketiga, kerentanannya itu karena di era digital, karena semakin canggih, semakin mudah, tapi ternyata banyak juga mereka-mereka pihak yang nggak bertanggung jawab, fraudster ini, kemudian dengan mudah juga membuat imitasi, membuat tiruan, kemudian mengirim file-file yang karena terlalu canggih, kita tinggal buka handphone, kita pikir ada apa, ternyata itu adalah virus yang dikirim, kemudian bisa meretas semua misalnya online banking kita dan lain-lain. Jadi ada 3 hal itu yang menyebabkan selain itu bagus, kemudian bagaimana itu juga menimbulkan kerawanan. Nah, tetapi tentu OJK kita sangat mendukung adanya pengembangan dari inovasi berbasis digital ini.
Tetapi tentu kita harus mendorong mereka juga untuk memperhatikan dari sisi keamanannya, Mas Leo. Jadi nggak boleh mereka terus berinovasi, tetapi keamanan konsumen ini kemudian menjadi terabaikan atau menjadi korban seperti itu. Jadi kita dalam hal pengawasan ini OJK kita mencari titik yang pas antara bagaimana kita mendukung sektor jasa keuangan ini untuk terus berkembang, tetapi dengan tetap mengedepankan kepentingan konsumen ini. Dan saya lihat di sektor syariah juga sangat berkembang dengan luar biasa. Kalau kita lihat sangat tidak kalah ya untuk berbagai pengembangan yang dilakukan. Bahkan kalau kita lihat contohnya di pasar modal juga, selain di perbankan kita sudah banyak sekali melihat produk-produk. Sekarang misalnya untuk mencari modal di pasar modal misalnya, sudah ada securities crowdfunding yang berbasis syariah. Kemudian untuk fintech peer-to-peer lending atau kita kenalnya dengan pinjol yang dalam satu sisi banyak dibicarakan negatif, tapi sebenarnya positifnya juga banyak. Itu juga sudah banyak yang berbasis syariah. Jadi kita melihat sangat positif, tapi juga harus kita perhatikan dan kita awasi supaya pas gitu perkembangannya. Gitu Mas Leo. Terima kasih Bu Kiki. Pak Arief, kalau kita bicara soal produk keuangan, baik yang konvensional maupun syariah seperti yang tadi sudah dijelaskan sebagian oleh Bu Kiki, berkembang dengan pesat. Tapi mungkin juga harus dipertegas batasannya ada di mana, karena makin kesini kan produk-produk keuangan itu semakin kompleks, kait mengait, investasi dikaitkan misalnya dengan asuransi atau yang lain-lain. Sementara produk konvensional dan syariah itu kan sebenarnya harus ada batasan yang jelas. Di pasar modal saja ada indeks syariah dan ada yang bukan. Batasan yang dijaga, Bank Indonesia melihatnya seperti apa, Pak Arief? Ya, Mas Leo, perbedaan yang paling pokok di antara produk konvensi dengan produk syariah, itu paling tidak ada 3 hal sebenarnya kalau kami lihatnya ya. Yang pertama, tentu yang syariah itu tidak berbasis bunga, gitu ya. Kemudian yang kedua, ada prinsip risk sharing, ya. Berbagi risiko ya? Berbagi risiko. Ya, itu yang penting. Dan yang terakhir yang juga menjadi penting, bahwa setiap transaksi di syariah itu ada underlying-nya. Jadi selalu ada kaitan antara sektor keuangan dengan sektor realnya. Dan ini yang kemudian membuat, makanya dalam banyak penelitian gitu ya, ekonomi Islam atau ekonomi syariah itu lebih tahan terhadap krisis sebenarnya, karena dia tidak menyeimbangkan antara perkembangan yang ada di sektor finansial dengan yang ada di sektor realnya. Gitu. Kalau literasi sendiri Pak Arief, ini kan menjadi PR. Yang mana yang lebih dulu, telur atau ayam? Mau mengembangkan produk digital termasuk untuk industri keuangan syariah dulu, atau literasinya dulu? Karena kalau salah satu ketinggalan, seperti tadi disebut juga oleh Bu Kiki, masalah akan muncul terus. Bagaimana Pak Arief? Ya, kalau dari kami melihatnya itu satu hal yang saling paralel ya, maksudnya dilakukan secara sekaligus simultan. Dan tentu memang tadi sebagaimana dijelaskan Bu Kiki, dari kami juga ada literasi, tapi dari sisi ekonominya. Memang angkanya terakhir yang kami lakukan itu 23,3%. Jadi dari 100 orang itu baru sekitar 23 yang paham. Paham apa nih Pak? Paham mengenai ekonomi syariah. Jadi tadi produk-produknya, tentang apa itu zakat dan sebagaimana. Nah itu menjadi PR memang. Kalau kita memang akan bergerak menjadi produsen halal dunia, gitu ya, maka indeksnya mestinya minimal ya 50, di atas 50 lah. Sehingga ini memang menjadi PR besar yang kita harus terus lakukan untuk melakukan literasi edukasi kepada masyarakat. Ya. Nah, kami lakukan banyak hal di sini. Kami melihat memang basis komunitas menjadi penting. Makanya Bank Indonesia bekerjasama dengan komunitas-komunitas yang ada, terutama yang perempuan, gitu ya. The power of emak-emak ini menjadi penting untuk kita dorong. Kaum ibu yang lebih mudah bercerita dan lebih banyak bercerita begitu ya? Bercerita dan juga selalu dengan anak-anaknya, ya betul, di keluarga. Dan itu yang menjadi penting supaya mereka menjadi lebih paham mengenai produk-produk syariah ini. Baik, terima kasih Pak Arief. Bu Winnie, kalau bicara industri keuangan dan bank khususnya, itu kan menjadi pertanyaan ketika kita lihat di tataran global, ada gagal bank untuk Amerika Serikat, Silicon Valley Bank.
Walaupun banyak orang mengatakan ini sebenarnya karena model bisnis saja. Tapi kalau Anda melihat, Bu Winnie, perkembangan keuangan syariah, khususnya yang terkait dengan era digital saat ini, seberapa siap, seberapa aman keuangan syariah ini berkembang di era barunya untuk menggunakan produk digital di Indonesia saat ini, Bu Winnie? Ya, Pak Leo, kalau kita lihat kan bagaimana pemanfaatan teknologi digital di sektor keuangan, terutama keuangan syariah ini sudah berkembang dengan sangat baik dan masif. Apalagi kalau kita lihat teknologi digital ini kan sudah semakin jauh lebih baik teknologinya dibandingkan dengan saat-saat lalu. Jadi kalau dari sisi keamanan, saya pikir ini sudah bisa dijaga dengan keamanan digital yang sangat baik, Pak. Dan tentunya yang ingin saya soroti di sini adalah bagaimana pengaruh dari inovasi dan layanan pada perbankan syariah ini terhadap perekonomian Indonesia. Dan tentunya yang paling penting adalah dengan kita memperbesar market share keuangan syariah ini secara otomatis bisa memperdalam dari sektor keuangan kita, Pak. Dan ini sangat penting supaya peranan intermediasi sektor keuangan ini menjadi lebih baik terhadap perekonomian Indonesia. Jadi yang pertama adalah pendalaman sektor keuangan, itu akan dibantu oleh pengembangan sektor keuangan syariah yang saat ini semakin berkembang. Dan yang kedua adalah inklusi keuangan, Pak. Ini penting menjangkau masyarakat dengan lebih luas supaya memiliki akses kepada keuangan, karena dengan inklusi keuangan pun membuat ekonomi kita nanti tumbuh dengan lebih inklusif. Baik. Kalau kita lihat Pak Leo, perkembangan market share keuangan syariah itu sejak 5 tahun terakhir ini cukup baik. 2017 market share-nya sekitar 8,2% dari datanya OJK, dan 2022 sekarang kita sudah lebih di atas 10%, yaitu 10,7%. Ya, dan ini pun juga dibantu oleh berbagai variasi produk keuangan syariah. Kalau pemerintah kita mengeluarkan SBSN, tentunya surat berharga syariah negara. Kemudian juga ada cash wakaf yang link terhadap sukuk, kita sebutkan cash wakaf link sukuk, dan tentunya respon positif dari pasar syariah ini dengan berbagai inovasi instrumen dan layanan digital ternyata menyebabkan generasi muda itu tertarik untuk juga melakukan investasi di pasar keuangan syariah. Jadi kalau kita lihat siapa generasi yang memang berpartisipasi secara aktif di pasar keuangan syariah, ini mayoritas ternyata memang generasi milenial. Baik, terima kasih Bu Winnie. Pertanyaannya adalah setiap kali ada perkembangan, ada peluang, tapi ada resiko. Tadi Bu Kiki sudah sempat katakan, tetapi pertanyaannya bagaimana kita mengamankan supaya kemudian masyarakat benar-benar bisa aman dalam era digital untuk era baru keuangan syariah. Tetap bersama kami, Economic Challenges segera kembali. Dipersembahkan oleh, didukung oleh